Shalom, hari ini Senin 7 April 2025. Saya ingin memberikan sebuah wacana berpikir bagi kita yang sedang dalam permasalahan. Mengapa dunia tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk mengeluh, dan mengeluh? Berapa banyak sahabat kita mampu bertahan dengan kita yang selalu mengeluh, dan mengeluh. Banyak motivator mengatakan kita harus kuat menghadapi segala sesuatu. Percayalah bahwa hal itu adalah ujian untuk Anda meningkat lebih lagi dari kondisi saat ini. Banyak motivator mengatakan hal-hal positif yang menurut saya itu adalah sebuah kemunafikan. Menurut saya Anda yang belum pernah mengalami keterpurukan, yang terus-menerus dan tidak terbayang akan ujung pangkal sebuah penyelesaian, apakah Anda tidak akan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh? Agama Kristen dan agama Islam mempunyai kisah di dalam kitab suci masing-masing tentang Ayub. Ayub adalah orang yang dipuji oleh Allah pencipta alam semesta. Bahkan di hadapan iblis pun mengatakan, "Dari manakah engkau? Sudahkah engkau melihat hambaku Ayub yang begitu setia? Tidak ada seorang pun yang begitu saleh di muka bumi seperti hambaku Ayub." Iblis yang dipancing oleh Allah mengatakan, "Tentu saja karena engkau melindungi dia, engkau menjagain dia, engkau memberkatin dia. Coba semua pagar perlindungan engkau cabut, pastilah Ayub meninggalkan engkau." Sebuah tantangan dilontarkan oleh Allah kepada iblis, dan iblis menyambut tantangan itu dengan mengatakan, "Coba engkau Allah cabut semua perlindungan yang kau berikan." Anda yang Muslim, Anda yang Kristen sangat tahu kehidupan Ayub. Ayub orang yang sangat kaya, sangat terpandang, mempunyai hikmat dunia yang tidak terkalahkan di dalam kehidupan masa-masa itu. Tidak seorang pun penuh hikmat dan sesaleh Ayub. Bagaimana salehnya Ayub? Digambarkan dalam kitab suci Alkitab, bahwa setiap hari anaknya 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan selalu makan malam bersama. Anak pertama hari ini, hari kedua anak kedua, sampai hari ke-7, maka semua mereka makan bersama. Dikatakan pesta pora. Dalam perspektif orang yang berpikir positif, apakah mereka mabuk-mabukan? Saya kira pikiran positif adalah seluruh anak bersaudara ini mempunyai keakraban untuk selalu makan bareng di setiap malam, bergilir di setiap anak laki-laki. Maka anak perempuan selalu mengikuti di mana kakak-kakaknya, saudara-saudara lakinya mengadakan tuan rumah perjamuan malam. Ayub dalam kesalehannya mengatakan, "Mungkin anak-anakku semalam telah berbuat dosa dan mendukakan hati Allahku." Maka setiap pagi Ayub membuat korban pengampunan dosa untuk anak-anaknya. Itu adalah gambar kesalehan Ayub yang dipuji oleh Allah yang menciptakan alam semesta di hadapan iblis. Tahukah Anda, kalau Anda seperti Ayub dan dicabut semua harta benda, kekayaan, rumah roboh, anak 10 orang mati, kemudian Anda gatal-gatal selama berhari-hari tak kunjung sembuh. Sahabat-sahabatnya 4 orang dari kejauhan, dari negeri seberang datang untuk menghibur dia. 7 hari 7 malam
Mereka menemani Ayub di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena begitu besar penderitaan yang 4 orang sahabat Ayub melihat. Ayub mengalami begitu banyaknya, begitu beratnya penderitaan sampai tidak sanggup berkata-kata. Sahabatnya begitu baik, bukan? Tapi kesabaran seorang manusia yang tidak diberkatin oleh Tuhan, akhirnya di hari ke-8 dan seterusnya mulai mengomel dan mengata-ngatain, pastilah kamu telah berbuat dosa, maka semua kutuk menimpa engkau. Apakah Ayub yang begitu menderita dan dikata-katain oleh 3 sahabatnya, cuma 1 orang sahabat yang tidak mengutukin Ayub atau tidak menjatuhkan mental Ayub setelah kejadian yang begitu parah? Dalam konteks ini, saya berani menjamin Ayub pasti mengeluh kepada Tuhannya. Tercatat di dalam Alkitab, Ayub 10 ayat 18 mengatakan, mengapa engkau, Ayub mengatakan kepada Allah, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Kalau sampai anakmu mengatakan kepada dirimu, hai ibu, mengapa ibu membiarkan aku keluar dari kandungan ibu? Apakah itu bukan kedurhakaan? Bahkan Ayub mengatakan kepada Allahnya, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Apakah kurang ajarnya Ayub ini tidak mencerminkan keluhan yang harus kita gali? Mengapa kita tidak dibiarkan mempunyai sarana untuk mengeluh, dan mengeluh? Ayub 10 ayat 18 di bagian kedua mengatakan, lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Itu perkataan Ayub kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Satu pertanyaan saya, mengapa para pembesar rohaniawan gereja seperti motivator dunia tidak menganjurkan, silakan kita berkeluh kesah, keluarkan unek-unekmu kepada Allah, teruslah ngoceh, teruslah ngomel, teruslah berkeluh kesah kepada teman, kepada Allah. Mengapa kalian semua munafik, seolah-olah kita harus kuat, harus positif, harus begini? Kalau Anda di posisi Ayub, apakah Anda tidak akan ngomel kepada Tuhanmu? Mengapa saya membuat konten ini? Karena saya ingin memberikan sebuah wacana berpikir. Alkitab mencantumkan sebuah keluhan yang harusnya diberikan tempat kepada kita. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Mengapa para hamba Tuhan tidak pernah mengeksposisi Ayub 10 ayat 18 ini? Dan mengapa para pendeta tidak mengeksposisi, lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku? Bukankah itu penderitaan Ayub yang amat sangat? Mengapa Alkitab telah mencantumkan secara jujur dan para rohaniawan Kristen tidak jujur mengkhotbahkan bahwa kita layak mengeluh. Karena begitu kita mengeluh, maka sedikit beban kehidupan kita sudah terkurangi, bukan? Walaupun besok akan mengeluh lagi. Karena apa? Karena kita tidak menemukan ujung pangkal akan solusinya. Seperti Stefanus, pada saat dia berdoa minta pertolongan Tuhan, akhirnya dia mati dirajam. Mengapa pendeta tidak membuatkan khotbah yang komparatif dengan Ayub? Sampai jumpa.